barulah kita masuk, atau sambil masuk sambil membaca, tidak mengapa. Yang penting ketika kita mau masuk ke rumah janganlah melangkahkan kaki, janganlah kita membuka pintu dulu kecuali kita membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali di channel Junaidiyah TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia, dan semoga hal dan keinginan kita jikalau baik menurut Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segera diijabah, mudah-mudahan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Adapun jikalau ada yang sedang sakit di antara saudara dan saudaraku sekalian, mudah-mudahan dengan kelembutan Allah, Allah segera memberikan kesembuhan. Amin, Allahumma amin. Saudara dan saudaraku sekalian dimanapun berada, banyak cara kita di dalam mendatangkan, di dalam menjemput rezeki yang halal dan barakah untuk kemaslahatan dunia wal akhirat. Di antaranya adalah lewat perdagangan atau bisnis, bisa juga lewat ikhtiar, lewat perkebunan ataupun pertanian, sebagaimana hal ini merupakan profesi para nabi dan rasul sejak dahulu kala. Para nabi dan rasul itu ada yang bertani, ada yang bercocok tanam, ada yang mengembalakan binatang ternak atau memelihara binatang ternak seperti kambing, onta, sapi dan lain-lain. Dan ada pula mereka di dalam dakwahnya ada yang berdagang, sebagaimana yang dikabarkan oleh para salafun shalihin, para ulama, bahwasanya mereka menyebutkan rezeki umatnya Rasulullah itu sekitar kurang lebih 90% berada di jalur bisnis dan perdagangan. Selebihnya adalah perkebunan, bercocok tanam dan lain-lain. Dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi bagaimana di antara cara kita mendatangkan rezeki yang halal dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang termaktub atau yang tertulis di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan yang dikarang oleh aulia Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Habib Sa'ad Al-Idrus Tarib Hadramaut. Di dalam kitab beliau Kaifa Takunu Ghaniyan itu dijelaskan bahwasanya di antara sebab rezeki yang halal dan barakah akan didapatkan oleh seorang mukmin, yakni yang pertama, ketika kita habis bepergian atau habis keluar dari rumah, kembali lagi ke rumah, janganlah di antara kita langsung masuk nyelonong ke rumah, walaupun itu adalah rumah kita sendiri. Bagaimana kita diajarkan ketika mau masuk ke rumah, setidak-tidaknya mengucap salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ternyata di antara rahasia keberkahan rezeki itu adalah ketika kita mau masuk ke rumah, ketika ada orang di rumah, maka kita sunat mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu maka ucapkanlah salam yang kedua, yakni assalamu alayna mir rabbina tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Cukup satu kali mengucapkan salam itu, artinya kita bukan hanya memberi salam kepada orang yang berada di rumah, baik itu istri atau anak-anak kita, atau
istri memberi salam kepada suami atau anaknya atau anggota keluarga lainnya, tapi juga kita mengucap salam kepada orang-orang yang saleh, kepada junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan salah satu rahasia kenapa kita janganlah dulu masuk ke rumah walaupun rumah kita itu dalam kondisi kosong sekalipun. Seandainya tidak ada orang di rumah, maka selain kita mengucapkan assalamualaikum atau tidak mengucap assalamualaikum karena kita yakin tidak ada orang di rumah, maka kita dianjurkan mengucapkan salam yang kedua tadi, assalamu alaina mir rabbina tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nah, setelah itu maka sebaiknya kita membaca satu kali ayat kursi dan satu kali surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah selesai membaca ayat kursi, maka kita lanjutkan membaca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barulah kita masuk, atau sambil masuk sambil membaca, tidak mengapa. Yang penting ketika kita mau masuk ke rumah janganlah melangkahkan kaki, janganlah kita membuka pintu dulu kecuali kita membaca salam tadi. Setelah salam tersebut kita ucapkan, maka baru kita membaca ayat kursi dan suratul Ikhlas. Boleh sambil berjalan masuk ke dalam rumah kita. Nah, apa rahasianya, apa fadilahnya yang akan didapatkan orang yang melakukan ini secara konsisten, secara istiqomah? Yakni yang pertama, Allah akan memberikan ketentraman, ketenangan kepada orang-orang yang berada di dalam rumah. Yang kedua adalah Allah akan memudahkan orang yang di rumah itu, yakni termasuk kita sendiri, memperoleh rezeki yang luas dan halal serta barokah. Bukan hanya itu, tetangga kita pun akan kebanjiran rezeki yang barokah. Maksudnya keberkahan yang Allah datangkan ke rumah kita dengan berkah amaliyah tadi itu akan mengalir kepada tetangga. Kita juga mengalami hal yang demikian. Masya Allah, luar biasa. Jadi keterangan kita ini diambil dari kitab Kaifa Takunu Ghaniyan karangan Abu Yal Habib Sa'ad Al-Idrus Tarif Hadramaut. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya secara konsisten dan istiqamah sehingga mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangga dan mendapatkan keluasan, kelapangan rezeki yang halal dan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kalau penyampaian kami ini bermanfaat, silahkan di-share, dibagikan ke media sosial lainnya kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita pun akan mendapatkan amal jariah yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Jikalau ada salah dalam penyampaian, sudilah kiranya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.